Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warid Ariskawati dari Ekonomi Syariah kelas B IAIN Madura. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Politik Ekonomi Islam yang diampu oleh Bapak Fakih Ali Syariati. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan politik taktik penjajahan yang dimana di sini ada 3 poin. Poin A yaitu pelestarian dan kerusakan sistem kapitalisme. Tentu kalian tidak asing lagi dengan kapitalisme, tapi di sini saya akan mengulas sedikit pengertian dari kapitalisme itu sendiri. Kapitalisme yaitu sel-sel pergaulan hidup yang timbul daripada cara produksi, di mana alat-alat produksi di sini dipisahkan dengan kaum buruh. Maksud dari pengertian kapitalisme yaitu industri dan alat-alat produksi itu dipisahkan karena dikendalikan oleh pemilik swasta, di mana pemilik swasta di sini bertujuan untuk memperoleh keuntungan di dalam ekonomi pasar. Kapitalisme sendiri di sini dalam arti modern sering dikaitkan dengan Karl Marx. Marx di sini juga menulis tentang cara produksi kapitalis. Namun, Marx di sini jarang sekali menggunakan kata kapitalisme, hanya 2 kali dalam interpretasi karyanya yang lebih politik, dan juga terutama di sini ditulis oleh kolaborator Friedrich Engels. Nah, kapitalisme di sini sudah memiliki artinya sendiri, akan tetapi di sini masih belum cukup diterima secara luas. Akan tetapi sejarah dari kapitalisme sendiri di sini sangatlah luas. Ciri-ciri sistem kapitalisme sendiri di sini ada 5 ciri. Yang pertama yaitu mementingkan diri sendiri, di mana setiap individu di sini memiliki hak yang luas ketika berdagang dan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya, seperti itu. Misal di sini ada seorang yang berdagang dan dia mengambil keuntungan yang banyak untuk memuaskan diri sendiri, untuk kepentingan diri sendirinya, tidak memikirkan kepentingan orang lain, seperti itu. Kedua yaitu penjaminan atas hak milik perseorangan. Maksudnya di sini setiap individu memiliki hak untuk menimbun kekayaan sebanyak-banyaknya tanpa mengindahkan seseorang atau orang lain yang tidak memiliki kemampuan yang sama. Yang ketiga yaitu memberikan kebebasan penuh. Maksudnya di sini setiap orang atau setiap individu di sini memiliki kebebasan penuh dalam aktivitas ekonomi, di mana campur tangan negara di sini hanya sebagai fasilitas saja. Keempat yaitu persaingan bebas, di mana sistem kapitalisme di sini memberikan persaingan yang bebas kepada pelaku ekonomi. Biasanya ini terjadi terhadap penjualan. Misal penjual di sini memberikan harga atau penawaran dan kualitas yang baik kepada pembeli. Begitupun sebaliknya, pembeli memberikan harga dan tawaran yang baik kepada penjual sebagai penentu, di mana di dalam sistem kapitalisme di sini menerapkan mekanisme pasar sebagai penentu harga dan juga keseimbangan antara penawaran dan permintaan barang atau jasa. Nah, oleh karena itu negara di sini tidak boleh investasi di dalam pasar. Poin B di sini adalah kerusakan sosialisme. Nah, sosialisme di sini adalah serangkaian sistem ekonomi dan sosial yang ditandai dengan kepemilikan sosial atas alat-alat produksi dan manajemen mandiri pekerja, serta teori-teori dan gerakan politik yang bersangkutan dengannya. Nah, maksud dari kepemilikan sosial di sini yaitu bisa berupa kepemilikan negara, kolektif, koperasi, dan lainnya. Nah, sistem sosialis di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu pasar dan yang kedua non-pasar. Sosialisme non-pasar di sini melibatkan penggantian pasar faktor dan uang dengan kriteria teknis berdasarkan perhitungan. Lakukannya itu dalam bentuk barang. Tujuannya hanya satu, tidak lebih, hanya untuk menghindari ketidakefisienan dan juga krisis tradisional. Sebaliknya, sosialisme pasar di sini bertujuan untuk mempertahankan pasar faktor dan juga harga moneter. Ini adalah poin C, yaitu kerusakan konsep keadilan sosial, di mana dalam KBBI, adil yaitu sama berat, artinya sama berat, tidak memihak sebelah. Sedangkan keadilan di sini berarti sifat, perlakuan, dan perbuatan, dan lain sebagainya. Menurut Plato di sini adalah apapun yang ditentukan oleh si terkuat.
Plato mengungkapkan hal tersebut karena mempunyai alasan, yaitu alasannya adalah negara ideal. Negara ideal di sini menurut Plato ada 4 sifat. Yang pertama yaitu kebijakan, keberanian, pantangan, dan juga keadilan. Keadilan dalam Al-Quran adalah bentukan pengakuan keadilan dalam Al-Quran. Teks membolehkan saja, akan tetapi di situ ada perintah dan juga larangan. Ya, dalam kerangka keadilan sosial, yaitu yang pertama hak-hak sipil dan politik. Itu mengakui hak hidup, keselamatan, kemerdekaan, dan lain sebagainya. Diikuti hak atas kepemilikan, hak atas cinta kasih, hak atas pendidikan, dan lain sebagainya. Maka dari itu, keadilan sosial di sini dikaitkan dan dieratkan dengan hak karena setiap individu di sini memiliki hak masing-masing. Mungkin hanya itu yang bisa sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau kalimat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.